DPRD untuk Jawa Barat, bagian komisi soal perekonomian, dan memang salah satu concernnya adalah UMKM, termasuk di dalamnya bidang soal tanaman, karena di kami itu mitranya ada sektor tanaman pangan, hortikultura, berkaitan dengan hortikultura. Tapi memang sisi pemasarannya di UMKM, ada dinas yang khusus, dinas koperasi usaha kecil. Nah, saya kebetulan anggota Dewan Dapil Kota Bandung Cimahi. Jadi ini Cimahi ini bagian dari wilayah kerja penampungan aspirasi saya, gitu ya. Saya tinggal di Bandung dan ini periode saya kedua menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Saya boleh terangkan sekali lagi skala Bandung dan skala Cimahi. Menurut Akang sendiri itu si target UMKM ini udah jelas atau belum gitu. Terus ada yang sudah terdaftar kah atau memang masih ada yang belum terdaftar, tuh bagaimana caranya biar bisa legal gitu untuk si UMKM sendiri? Kalau kita berbicara UMKM sebetulnya permasalahannya kompleks, sangat-sangat kompleks. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemerintah punya salah satu program prioritasnya lewat Kementerian UKM, yaitu salah satunya UMKM naik kelas, gitu kan? Naik kelas dalam hal apa? Dalam hal omsetnya, dalam hal segi pemasarannya, dalam hal manajemen bisnisnya, manajemen sumber daya manusianya. Oleh maka dari itu, saya sebagai pengurus Kadin yang memang concern di bidang UMKM akan melakukan memang beberapa program prioritas yang ke arah sana, gitu kan. Jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan kelas dari UMKM itu sendiri? Misalkan dari mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil menjadi usaha menengah, dan dari usaha menengah bisa menjadi usaha besar ke depannya. Nah, kalau concern dari Kadin sendiri, sesuai dengan arahan Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Kang Didit, sebetulnya fokus utama dari UMKM adalah digitalisasi UMKM, Pak. Kenapa digitalisasi? Karena kalau kita berkaca terhadap kasus pandemi yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap UMKM di Indonesia, sebetulnya kalau ada UMKM yang memang concern digital bisa bertahan, gitu kan. Cuman kebetulan ini ada Pak Dewan juga di sini, Pak, gitu kan. Mungkin saya bisa sampaikan, Pak, gitu kan, sampaikan. Beberapa masukan dan keluhan dari UMKM sebetulnya tidak ada platform digital yang memang khusus diperuntukkan untuk UMKM di Jawa Barat, gitu kan. Sekarang kita mungkin mengenal apa yang namanya Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak. Cuman kalau Bapak bisa lihat sebetulnya di platform digital yang sudah ada 80%-nya itu produk impor, Pak. Ada produk Cina, ada produk dari negara lain. UMKM itu hanya mempunyai jatah itu 20%-nya. Makanya kami teman-teman Kadin mempunyai harapan bahwa Provinsi Jawa Barat itu mempunyai platform khusus untuk UMKM. Misalkan ini, kita misalkan untuk tanaman. Nah, tanaman itu spesifikasi usahanya apa? Jadi di situ masuk. Ketika orang mencari tentang tanaman, itu langsung terbuka di sana. Jenis tanamannya apa, harga berapa. Jadi memang dibutuhkan platform digital yang memang bisa mengakomodir teman-teman UMKM di Jawa Barat, Pak. Gitu. Mungkin dari Pak Yunanda sendiri di Komisi 2 bisa mendorong gitu lewat DPRD provinsi ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak, gitu. Dan mungkin bisa berkolaborasi dengan Kadin, karena Kadin pun sekarang itu prioritas kita di bidang UMKM adalah salah satunya, pertama kita itu pengen mendata dulu nih sebenarnya pelaku UMKM di Jawa Barat itu ada berapa sih, dan klasifikasi usahanya jelas. Ini usahanya dia masuk kelas mana, kelas mikro, kecil, menengah. Karena sampai sekarang pun data real jumlah UMKM itu sebenarnya belum jelas, Pak. Itu kan PR kita bersama. Makanya
salah satu dari program Kadin di UMKM itu kita rapiin dulu deh database kitanya, gitu kan, sehingga ketika kita ada kebijakan pemerintah jelas gitu arahnya. Kalau misalkan dari jumlah UMKM-nya itu pun jelas berapa, begitu Pak. Jadi mungkin lebih concern ke digitalisasi UMKM-nya. Ya, jadi menurut Pak Yonanar sendiri gitu, karena kita sudah memulai di revolusi 4.0 juga, yang dimana semua perdagangan dan lain sebagainya itu udah digitalisasi. Itu menurut Bapak sendiri, dari Kang Gustian sendiri, secara perselisihan antara market luar dan market di dalam itu banyak sekali, bahkan sedikitnya itu kita cuma mendapatkan 20% terhadap UMKM tersebut. Nah, itu pandangan dari Bapak sendiri kayak gimana tuh Pak? Ya, memang ini suatu hal yang perlu pemikiran yang sangat luar biasa ya. Tapi kita sudah berusaha di Jawa Barat itu. Yang pertama tahun 2019 itu kami membuat satu peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang kewirausahaan daerah. Itu satu upaya untuk fasilitasi para pelaku wirausaha. Jadi kita melihat karena ini wirausaha daerah ya, pelaku wirausaha yaitu disebut sebagai UMKM sesungguhnya. Karena nanti saya bisa cerita sedikit kenapa disebutnya kewirausahaan daerah, terutama yang masih muda, anak muda yang siap berkembang. Tadi kalau istilah Kang Fitra itu naik kelas begitu ya. Jadi kita harapkan anak muda ini jadi pengusaha baru yang tangguh, mandiri, kreatif dan profesional. Itu tertulis di dalam perdanya seperti itu. Jadi kita dorong ke sana. Fasilitasnya banyak. Misalnya inkubator bisnis, kemudian kita masalah permodalan kita bangun institusinya baik kerjasama dengan perbankan maupun non perbankan. Kemudian ada gerakan kewirausahaan masuk sampai ke sekolah-sekolah begitu kan. Kemudian juga itu pentahelix, jadi semua stakeholder dilibatkan di sana. Nah, dari bicara UMKM ini memang satu terminologi yang sebenarnya sudah cukup ketinggalan zaman menurut saya. Kalau kita kutip kata-kata Jack Ma sebagai awalnya, Jack Ma itu waktu ke Indonesia dia mengatakan bahwa di era sekarang, di era ekonomi digital ini, untuk sebuah negara bisa tetap tumbuh berkembang, maka kuncinya harus membangun 3. Yang pertama itu education, yang kedua itu e-government, dan yang ketiga adalah entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu diartikan sebagai kekuatan yang terkait digital tadi, ekonomi digital. Nah, UMKM dimanapun sesungguhnya itu bisa beralih ke digital, tapi ternyata tidak demikian. Di Jawa Barat itu baru sekitar 20% menurut data Bank Indonesia yang bisa masuk ke digital, baik yang memang sifatnya bisnis digital maupun yang enabler. Enabler itu dia memang menggunakan platform seperti marketplace, sosmed dan sebagainya. Nah, ini kita perlu dorong, kenapa? Karena percepatannya luar biasa. Kita bisa lihat startup itu, bahkan kita sudah punya sekarang 5 startup yang sudah menjadi unicorn, bahkan 1 dekakorn begitu ya. Itu boleh dibilang tidak lagi melewati fase UMKM. Jadi nggak lewat mikro, kecil, menengah, besar, tapi langsung dari startup langsung jadi besar, begitu kan? Nah, itulah kenapa istilah UMKM itu sebenarnya sudah tidak kurang relevan kalau kita bicara di era ekonomi digital gitu. Dan itu semuanya pelakunya anak muda. Nah, ini harapan saya sesungguhnya ya, anak muda orientasinya jangan jadi PNS lagi, tapi langsung entrepreneur begitu. Karena sekarang buktikan di era ekonomi digital orang Indonesia bisa sukses. Nah, jadi kita dorong lewat Perda tadi bagaimana anak-anak muda ini ketika mulai bisnis langsung go digital begitu. Nah, saya sendiri setiap tahun itu ada 3 kali sesi dalam reses itu selalu mengadakan pelatihan marketing digital. Biasanya pesertanya di anak-anak muda, Karang Taruna, anak SMA begitu. Karena sekarang begitu strategis tadi. Bagaimana pelaku startup ini bisa mengubah sebuah negara begitu. Sekarang kita punya momentum itu. Kenapa? Karena startup Indonesia itu sekarang posisinya nomor 2 di dunia, terbanyak setelah Cina. Nah, ini kan sebuah momentum luar biasa. Jadi momentum itu harus kita jaga. Jadi bicara tadi misalnya dalam marketplace, kok produknya dari impor semua, dari Cina semua, justru di sini peluangnya. Bagaimana caranya? Kalau Pak Jokowi kan mengatakan sudah saatnya kita
go lokal, pakai produk dalam negeri. Bukan berarti kita tidak impor, tapi bagaimana caranya setiap produk yang dijual ke marketplace itu ada nilai tambah dari lokalnya. Jadi nggak mentah-mentah diimpor. Karena tidak mungkin juga kita tidak impor untuk bahan baku misalnya, tetap masih banyak impor. Nah, jadi kuncinya apa? Betul, membangun marketplace yang khusus bagi para pelaku wirausaha lokal. Sebenarnya sudah ada, kita coba Pemprov Jabar itu dorong. Nama platformnya itu borongdong.id. Kalau boleh dibuka, tapi ini baru web based saya lihat. Itu dia mencoba meng-capture marketnya itu adalah khusus ASN. Jadi ASN Jawa Barat itu didaftarkan semua sebagai bagian dari, dan itu perintah dari gubernur langsung begitu. Tapi isinya adalah semua produk pelaku wirausaha Jawa Barat. Nah, memang baru berjalan berapa bulan, tapi saya lihat luar biasa sudah pada masuk di sana. Boleh dicek kalau bisa, teman-teman punya smartphone sekarang. Itu borongdong.id. Nanti kalau tertarik, saya bikin talk show-nya hari Senin di Double Tree House. Bisa hadir di sana. Kita kupas tentang borongdong.id bersama Bandung TV. Nah, itu nanti ininya datang yang pengelola platformnya. Itu betul, ide itu memang sangat tepat sekali. Kenapa? Karena harus ada affirmative action namanya. Bagaimana caranya produk lokal itu diangkat duluan. Nanti impor ya sebagai pelengkap, jangan kebalik, jangan impor yang utama, lokalnya yang terseret-seret. Nah, satu-satunya cara yaitu muncul satu platform yang memang mengutamakan produk wirausaha lokal. Akan lebih baik lagi sesungguhnya konsepnya seperti Amazon. Amazon itu dia satu brand Amazon begitu. Tapi dia ambil produk dari manapun, sehingga dia kasih nilai tambah terhadap produk-produk itu. Seharusnya posisi platform marketplace yang dikelola oleh pemerintah provinsi begitu. Jadi tidak perlu orangnya yang bersaing di pasar bebas, tapi dia ambil produknya, dia kasih kemasan, dia kasih izin, dia kasih sertifikasi, dikasih branding begitu, dan dijual masuk ke market. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, walaupun banyak anak muda sudah banyak yang masuk ke dalam wirausaha digital ini, sebagian besar tadi yang 80% itu belum bisa bersaing di digital ini. Jadi harus ada afirmatif tadi. Jadi diambil dulu produknya, diberikan branding, baru kemudian dia dilatih untuk masuk ke dalam pasar digital. Demikian. Ya, berarti dilihat dari pemuda sendiri ya, itu yang saya rasa juga rata-rata pemuda memang sudah mulai berbisnis, cuman kadang mereka itu masih bingung cara menghitung, terus cara menghitung BEP-nya nanti berapa lama dan lain sebagainya. Apakah dan di situ ada pengarahan kah atau dan sebagainya. Terus tadi juga menyinggung tentang masalah kelas bisnis dan sebagainya untuk menunjang kapabilitas si pemuda sendiri. Nah, dari setelah itu, apakah nanti si pemuda-pemuda atau misal orang tua yang memang mengikuti kelas-kelas tersebut itu bakal diarahkan dan diberi modal awal kah, atau memang hanya sebatas teorinya saja, gitu Pak? Ya, jadi kalau program pemerintah memang boleh bilang sampai hari ini ya kita tidak bisa terlalu berharap banyak, ya. Karena bayangkan mencoba mencetak wirausaha, tapi yang melaksanakannya ASN. Ya itu kan logikanya nggak masuk sesungguhnya. Bagaimana caranya ASN yang bukan wirausaha mencetak pelaku wirausaha begitu. Jadi harusnya sesungguhnya teman-teman seperti Kang Virga ini dari asosiasi yang di depan dan menjadi contoh begitu. Nah itu pola pikirnya harus kita balik dari sekarang. Jadi jangan berharap ke pemerintah. Tetapi juga memang dengan kondisi sekarang di era digital sesungguhnya lebih banyak dimudahkan. Misalnya dengan hadirnya fintech, begitu ya, hadirnya angel investor, hadirnya crowdfunding, itu menurut saya di zaman saya dulu muda nggak ada yang kayak gitu. Yang namanya modal ya harus ke bank, begitu ya, dan punya jaminan. Sangat sulit. Sekarang ada kemudahan seperti itu. Itu harus dimanfaatkan betul. Dan tentu saja kuncinya di mana? Kuncinya ada di ide sesungguhnya. Kuncinya ada di kemampuan penguasaan teknologi begitu. Kuncinya adalah di pemahaman tentang market. Jadi modal nanti akan ikut sendiri ketika konsep itu diterima oleh investor tadi begitu. Nah ini teman saya lebih paham dibanding saya ya. Saya kan teoritis saja karena saya bukan pengusaha. Tapi saya banyak gaul dengan teman-teman pengusaha muda. Ya kira-kira begitu. Banyak yang sekarang modalnya hanya knowledge tadi, dia bisa bikin proposal yang betul-betul sesuai dengan market yang tumbuh. Investor oke. Jadi langsung jadi bisnis. Jadi masalah permodalan bukan yang pertama sekarang.
Justru yang pertama itu adalah bagaimana pemahaman terhadap market dan knowledge-nya, menurut saya. Nah, jadi pemerintah itu tidak perlu hadir terus-menerus bikin pelatihan, ngasih modal, nggak lagi sekarang sifatnya. Justru bagaimana caranya mereka itu mungkin lebih cocoknya magang langsung bisnis, begitu, menurut saya. Jadi, tapi dibimbing oleh teman-teman ya, makanya magang itu artinya apa? Dititipkan di pelaku usaha yang sudah matang, dititipkan di pelaku usaha yang bisa membimbing, begitu. Jadi dorongan dari pemerintah ya di sana marketplace tadi sesungguhnya yang memang bisa membuat mereka berlatih gitu ya, sebelum masuk ke pasar bebas di global. Kalau perlu ya kita mainnya sudah pemikirannya internasional. Bagaimana produk Cina bisa masuk ke Indonesia demikian mudah? Karena mereka menguasai betul pasar Indonesia. Kenapa enggak kita balik sekarang? Kita mungkin tidak bisa menjajah Cina dalam hal produk, tapi kenapa enggak ke Afrika misalnya, atau ke negara-negara Asia yang belum maju, harus berani begitu. Tapi kuncinya tadi, kita baca dulu pasarnya, kemudian kita sodorkan produk yang sesuai dengan pasar. Berarti ngambil dengan 2 poin yang tadi ya, kayak knowledge dan market. Ya. Jadi untuk modal itu udah di bagian paling belakang. Iya, jadi sesungguhnya kalau modal ya ikut nanti belakangan, nanti kan kita bisa menjelaskan. Ya mungkin kalau untuk itu lebih karena saya mungkin ya. Kalau Pak Yunanda lebih ke arah kebijakannya, kebijakan pemerintahnya, bagaimana mengawal kebijakan pemerintahnya. Nah maka dari itu sebetulnya kemarin kita pun diskusi mengenai hal ini sebenarnya. Apa sih yang bisa kita perbuat? Apa sih yang bisa Kadin perbuat untuk mengembangkan UMKM? Mungkin salah satunya itu kan sebenarnya permasalahan klasik UMKM ya Pak ya, permodalan, terus pemasaran, dan manajemen SDM. Sebenarnya itu hanya itu. Makanya di sini saya harap sih semua pengusaha itu bisa menjadi anggota Kadin. Karena kenapa? Di Kadin Jabar itu sebenarnya kita punya beberapa program yang luar biasa bagus kalau kata saya. Kalau misalkan anggota Kadin nih permasalahannya di apa? Di masalah permodalan. Yuk kita bantu fasilitasi. Kan itu sebenarnya fungsi dari Kadin di situ tupoksinya. Yuk kita fasilitasi bagaimana sih gitu kan untuk memperoleh kemudahan akses permodalan. Sebenarnya kan kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa lembaga pembiayaan, misalkan dengan PNS, dengan bank-bank BUMN, BUMD. Sebenarnya kan di perbankan dalam lembaga pembiayaan itu ada program pinjaman yang tidak harus ada histori dari misalkan harus 2 tahun jalan dulu. Untuk new entry pun bisa sebetulnya Pak, ada programnya gitu kan, nggak perlu ada apa harus 2 tahun berjalan atau apa, sebenarnya nggak perlu, ada juga. Dan juga kita bisa fasilitasi mengenai pasar ekspornya gitu kan. Nah sekarang Pak yang jadi permasalahan di UMKM Jawa Barat sebetulnya ini UMKM itu, pelaku usaha UMKM itu tidak mengetahui standarisasi produk di luar gitu kan. Kayak kemarin ya kita ngobrol juga nih dengan duta besar Uni Emirat Arab Pak, Dubai. Sebenarnya banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa tidak bisa didapat oleh pengusaha di dalam negeri. Karena apa? Karena mereka tidak tahu standarisasinya. Kayak misalkan mereka perlu ekspor, mereka perlu impor untuk misalkan buah-buahan. Cuman kan kita nggak tahu standarisasinya seperti apa, gitu kan. Klasifikasi untuk barang yang harus diekspor itu seperti apa, gitu kan. Itu yang harus diperjelas. Makanya kami di Kadin akan memberikan mentoring. Jadi sebenarnya Kadin kan pengusaha-pengusaha senior semua tuh. Iya, dia udah tahu sebenarnya seluk-beluk dari usaha, bagaimana membangun usaha. Yuk kita bareng-bareng gitu kan, yuk kita sama-sama. Jadi yang senior itu bisa membimbing juniornya untuk menjadi usaha yang besar nantinya begitu. Dan sebenarnya ada juga yang mungkin kita kadang sepelekan Pak, masalah haki, masalah merek. Nah kemarin kita ada audiensi dengan Kemenhukam Pak, Kemenhukam. Jadi untuk anggota Kadin itu saya harap bisa difasilitasi nih. Sebenarnya kan permasalahannya masalah biaya ya, biaya yang terlalu tinggi untuk pendaftaran merek dagang. Sebenarnya hal sepele dan sangat
sangat tidak diperhatikan oleh para pengusaha, gitu kan. Kecuali ada notifikasinya, baru jadi masalah, gitu kan. Sebetulnya kita bisa proteksi dari awal, daftarkan lakinya, gitu kan. Kalau untuk masalah biaya, makanya kita coba fasilitasi nih lewat Kadin nih. Ya jangan mahalah, kalau anggota Kadin senior oke lah, itu kan ada biaya khusus. Nah, untuk pengusaha mudanya adalah khusus dong, gitu kan. Kita ada biaya khusus untuk pendaftaran lakinya, karena itu penting juga sebetulnya, gitu. Itu menurut. Berarti barangkali dari Kadin dan dari Pak Lumener sendiri sebagai di ranah pemerintahannya itu bisa saling bersinergi ya. Dari Kadin sebagai fasilitator dan dari ranah pemerintahan tersebut sebagai administratif dan lain sebagainya untuk melegalkan suatu bidang usaha. Gitu. Nah, sekarang mungkin dari yang saya lihat juga secara pasar di Cimahi sendiri itu UMKM itu semakin menurun karena akibat pandemi. Yang saya tahu dalam berbisnis itu dibentuk secara konsistensi. Nah, bagaimana kita bisa fight atau struggle terhadap konsistensi tersebut agar si UMKM itu tidak dibilang bangkrut lah atau melebur atau terhapus aja gitu aja. Dan biasanya yang saya tahu juga di ranah Cimahi atau di kota lain itu balik lagi ke masalah pelegalan. Nah itu gimana tuh kalau misalkan ada beberapa pedagang atau pebisnis yang belum melegalkan suatu bidang usahanya? Terkait legalitas ya, sebenarnya kita sudah sangat memudahkan di zamannya Pak Jokowi ini. Jadi untuk UMKM sehingga tidak perlu ada semacam izin khusus, tidak ada. Jadi kalau yang usahanya ultra mikro tidak perlu izin, karena dianggapnya sebagai usaha perorangan begitu. Tapi kemudian memang ada beberapa yang perlu, misalnya untuk kuliner itu harus ada PIRT misalnya, ada halal begitu ya. Nah ini kalau untuk pemerintah provinsi kita sudah ada programnya yang membantu, cuma masih sangat kecil jumlahnya, tidak signifikan. Bahkan sekarang saya lihat Kementerian Koperasi UMKM juga sudah mulai. Jadi ada bantuan khusus untuk PIRT, halal, kemudian BPOM, begitu ya. Itu harusnya segera dimanfaatkan oleh teman-teman di Cimahi ini. Sedang buka sekarang, jadi tinggal daftar dan itu online, begitu. Semua sekarang sangat dimudahkan, apalagi dan Undang-Undang Cipta Kerja itu semuanya harus lewat OSS begitu. Tidak ada lagi yang boleh dipersulit oleh pemerintah kota maupun provinsi. Nah ini harus dimanfaatkan betul. Jadi tadi saya menggarisbawahi soal kekayaan intelektual itu sangat penting sekali, karena itulah sesungguhnya bisnis yang paling bisa meningkatkan kelas tadi. Kalau bisa mau berkembang ya harus punya franchise, punya merek dagang, punya lisensi dan sebagainya. Karena bisnis zaman sekarang seharusnya begitu. Jadi tidak hanya buka warung selesai, tidak. Tapi bagaimana caranya bisa mengembangkan di berbagai tempat berdasarkan kekayaan intelektual tadi. Nah, memang ini perlu penyadaran menurut saya. Ini juga masih kurang terkait ini. Walaupun ada juga di provinsi itu program sosialisasinya ada, tapi memang anggarannya ya saya akui sangat kecil begitu. Jadi harusnya kita kerjasama lebih banyak lagi dengan asosiasi-asosiasi bagaimana penyadaran itu bisa dilakukan. Minimal para pengusaha muda yang siap untuk go digital itu mereka paham duluan. Ketika masuk berbisnis yaitu syarat utamanya mereka sadar dengan masalah kekayaan intelektual ini. Karena itu akan membawa mereka untuk berkembang begitu. Itu yang paling penting. Nah yang terakhir tadi terkait masalah market tadi saya sempat ini. Sebenarnya market kita tidak hanya harus ekspor. Masalah market Jawa Barat ini sesungguhnya itu punya pasar yang luar biasa. Kemarin misalnya saya cek itu lewat Google Trend, sepatu Cibaduy contohnya, itu masih punya nama di Kalimantan dan Sumatera. Bayangkan, masih ada orang mencari sepatu Cibaduy itu, masih ada sampai hari ini begitu. Tapi itu produk Jawa Barat masih punya nama. Bahkan untuk fashion misalnya ke Indonesia Timur itu masih besar begitu. Karena di sana tidak ada orang-orang kreatif di Jawa Barat ini seperti Cimahi dan Kota Bandung, tidak ada. Itu peluang kita untuk bergerak ke sana. Tapi tadi itu fungsinya di intelektual, gimana menjaga agar merek-merek itu ya tidak ditiru, tidak dibajak begitu ya. Dan itu harus kita tingkatkan terus pemahaman itu pada anak muda yang mau bergerak ke sana. Jadi tidak selalu
utamanya harus masarnya itu di lokal atau langsung ekspor. Kita bisa lihat dengan Google Trend itu lebih mudah sekarang, dimudahkan sekali. Jadi mungkin pelatihannya untuk anak muda yang mau masuk harus lihat Google Trend. Ini kalau mau memasarkan produk saya kemana yang lebih tepat? Dan itu gratis semuanya gitu. Kalau menurut saya sebetulnya begini, kalau melihat konsistensi pengusaha muda, permasalahannya adalah masalah mental, Pak. Mental sebagai entrepreneurship, kembali ke situ, gitu kan. Ketika untung, mungkin kita semangat, Pak. Mungkin ketika sedang merugi, nah itu yang jadi bermasalah sebenarnya. Jadi sebetulnya solusinya bagaimana? Sebenarnya solusinya bisa berbasis komunitas, gitu kan. Harusnya Pemkot Kota Cimahi malu dengan Kang Fajri, Pak. Gitu kan. Harusnya pemerintah Kota Cimahi yang memfasilitasi untuk kreatif spesifik. Ini dengan modal pribadi tanpa ada bantuan dari pemerintah berhasil, gitu kan. Kita membangun memang tempat ngumpulnya anak-anak kreatif Kota Cimahi, Pak, gitu kan. Nah, kita singgung Kota Cimahi dulu, Pak, sebentar. Di Dinas Pemuda sebenarnya ada, gitu kan. Dari dulu itu dianggarkan untuk gedung pemuda, tapi sampai sekarang belum ada, Pak, gitu kan. Mungkin itu yang jadi PR Kota Cimahi, Pak, gitu kan. Malah kepala dinas pemuda itu sampai datang ke sini, Pak, studi banding, gitu. Mungkin studi banding ke sini, iya, luar biasa lah, gitu kan. Dengan tanpa ada dukungan dari pemerintah berhasil membangun suatu konsep yang luar biasa untuk pemuda, gitu. Jadi solusinya bagaimana? Ya perbanyaklah teman-teman seperti ini, gitu kan. UMKM Center, atau misalkan sekarang kan lagi tanaman adalah satu tempat yang memang khusus untuk tanaman-tanaman yang lagi hype sekarang nih, gitu kan. Kalau sekarang kan lebih ke arah online ya, fokusnya online. Ya, secara penjualan kan lebih banyak di online, cuman saya rasa belum ada di Cimahi itu belum ada store yang memang khusus untuk menjual tanaman ya. Gitu. Sebenarnya ini sebagai langkah awal. Yuk pengusaha tanaman nih, gitu kan, yang sekarang ikut di pameran ini, yuk kita kolaborasi, kita bareng-bareng, kita bikin yuk, gitu kan. Plant Center Cimahi atau apa namanya. Jadi bareng-bareng nih kita sebagai pengusaha muda yang memang bergerak di bidang usaha yang sama. Barang yuk kita bikin sama-sama, gitu kan. Sebenarnya itu bisa menjadi langkah konkret, Pak, gitu, untuk permasalahan yang ada di UMKM di Kota Cimahi, gitu. Ya, Boleh minta tepuk tangannya dulu? Boleh, kayaknya panas banget nih. Ini dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih tentang UMKM dan lain sebagainya? Siapa tahu ada peluang lain. Atau dari Bang Fajrinya langsung mau nanya nggak? Tanya dong. Sebagai senternya Cimahi. Tokoh pemuda Cimahi ini. Iya, tokoh pemuda Cimahi. Nah, untuk pandangannya sendiri nih ya. Jadi ini kita mau di penghujung acara. Menurut akang-akang sendiri, itu karena tadi kan dibahas tentang masuknya perkembangan bisnis melalui revolusi 4.0 yang dimana sudah digitalisasi dan sebagainya, hingga yang belum menggunakan itu terbelakang lah ibaratnya, dan yang pelosok-pelosok dan sebagainya. Nah, itu tuh kita gimana caranya biar bisa melihat ke situ gitu? Gimana caranya kita lihat market-market yang di belakang ini tuh, yang terbelakang ini tuh ternyata itu lebih bagus secara kualitas gitu, meskipun secara kuantiti itu masih kurang gitu. Nah, kadang itu yang kurang terlihat, salah satunya di beberapa pelosok daerah gitu. Nah, itu gimana tuh cara menanggulanginya agar itu bisa terlihat bahwa itu ini loh lokal dari Indonesia. Jadi biar ada mungkin secara digital yang tadi dijelaskan juga, kita tuh ada di posisi kedua seluruh dunia. Cuman kan kita kadang lupa terhadap itu gitu. Yang saya rasa kita lupa terhadap yang bawah. Nah, itu gimana sih biar bisa di blow up lagi dan lain sebagainya gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini sebenarnya kewajiban dari pemerintah. Tadi saya sampaikan di awal harus ada affirmative action tadi. Jadi pemerintah itu membangun satu konsep marketplace
tapi dengan satu brand, misalnya tadi contohnya Amazon tadi, nanti produk-produk di daerah itu diambil, dikurasi, tapi kemudian juga dibantu masalah tadi KI-nya, sertifikasinya, bahkan brandingnya, sehingga nanti sampai dia bisa mandiri sendiri setelah laku, kemudian dilepas. Jadi begitu caranya. Nah, salah satu program kami itu ada Perda yang kedua, namanya Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Itu Perda nomor 15 tahun 2017. Itu kami membangun pusat-pusat kreatif di seluruh Jawa Barat. Pak Gubernur itu mencanangkan ada 27 kabupaten kota, ada 27 pusat kreatif. Nanti di sana yang bergerak siapa? Itu komunitas lokal. Jadi misalnya Cirebon yang sedang dibangun sekarang itu sudah dibangun komunitasnya, komunitas pelaku kreatif Cirebon. Nanti mereka yang akan menjadi semacam anchor-nya. Jadi produk-produk lokal tadi yang ketinggalan, mereka yang harus coba bangkitkan, berikan branding, berikan kekayaan intelektualnya begitu melalui kreatif hub ini. Itu salah satu upaya kami begitu. Jadi kita dorong bagaimana caranya justru anak muda yang di depan sekarang untuk membantu mengangkat potensi-potensi lokal tadi begitu. Nah, tadi saya menggambarkan bagaimana penggunaan Google Trend yang gratis bisa mendorong pemasaran begitu ya. Karena apa? Karena kuncinya di market. Kalau kita punya produk duluan, sebenarnya lebih sulit mencari marketnya. Nanti Kang Vika mungkin lebih paham. Tapi kalau kita tahu duluan marketnya, lewat pemanfaatan teknologi digital ini, kita bisa sesuaikan produknya seperti apa. Bahkan kalau perlu, bukan kita yang bikin produknya, kita cukup bikin brandnya saja, jual ke market begitu. Nah, jadi kuncinya untuk tadi bertahan, salah satu pemanfaatan teknologi digital ini, itu harus shifting begitu. Kalau sekarang lagi turun nih, UMKM Cimahi, ya dia harus shifting bagaimana masuk ke digital. Nah, ini yang sulit memang, karena usia saya di atas, itu yang namanya pemanfaatan digital ini, aduh, sangat minimal lah. Tapi kuncinya tadi, kalau anak muda didorong terus, mereka nanti akan ikut mengangkat. Mereka akan membuat, oh, tetangga saya tukang bikin keripik lagi jatuh, tapi keripiknya enak. Tapi kalau dibikin konsep baru, bungkusnya misalnya, brandingnya jualan online. Nah, harapan kami itu begitu. Kenapa saya terus mendorong anak muda untuk belajar marketing digital lewat program saya. Jadi saya rutin itu. Ini sudah ke kelas 32 yang saya buat untuk marketing digital untuk anak muda selama menjadi anggota DPRD ini, dan saya bahkan pembicaranya dari Google, jadi lisensi Google gitu. Supaya apa tadi? Supaya mendorong agar kita bisa produk-produk lokal kita diangkat melalui kemampuan digital anak muda. Jadi sebetulnya harusnya ada perwakilan dari pemerintah ya Pak ya, gitu kan. Kalau saya kan sebagai pelaku usaha, Bapak sebagai legislatif, perusahaannya ada eksekutifnya, gitu kan. Jadi biar langsung ada nih solusinya apa, gitu kan. Sebetulnya betul apa yang dikatakan Pak Yunandar, sebenarnya untuk bisa bertahan ya kita harus mengikuti harusnya, gitu kan. Sekarang Indonesia sendiri kan secara bonus demografi luar biasa pemudanya, sangat banyak. Nah, pertanyaannya, apakah itu akan menjadi anugerah? Apakah jadi masalah nantinya? Gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu kan, Pak Yunandar yang sangat care dengan pemuda, melakukan pelatihan marketing ya, baik digital marketing. Nah, sebenarnya mudah-mudahan sih ada pejabat-pejabat yang lain juga Pak, dan pemerintah juga bisa melakukan hal serupa, gitu kan. Karena kalau saya lihat pelatihan atau seminar yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran kalau kata saya. Sekarang kita berbicara digital, berbicara e-commerce, tapi yang datang nenek-nenek, kakek-kakek, yang udah males masalah gadget apa, gitu kan. Harusnya ya concern kita ambil lah pemudanya, gitu kan. Pengusaha-pengusaha muda ya, harus yang didorong untuk melakukan digitalisasi. Harusnya seperti itu. Makanya kalau harapan saya, khususnya mungkin nanti coba kita audiensi juga Pak, mungkin dengan pemerintah Kota Cimahi, dengan Pak PLT Pak, dengan Pak PLT, yuk kita sama-sama bangun yuk UMKM dengan melibatkan organisasi himpunan-himpunan pengusaha-pengusaha muda di Kota Cimahi. Yuk bareng-bareng gitu kan, kita maju bareng-bareng. Jadi pemerintah pun jangan kerja sendiri, capek Pak kalau kerja sendiri. Ya kita kerjasama, kita kolaborasi, itu sebenarnya intinya itu. Kita harus kolaborasi, jangan tentang mereka pemerintah yang lebih tahu gitu kan. Harusnya ya apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang diberikan oleh pemerintah, harusnya seperti itu.
Hapus karena dengan adanya game itu ya. Yes, seperti Jadi itu. biar ya itu tadi karena kita udah di era yang seperti ini harusnya berkolaborasi terus ya. Kira-kira Kira-kira ini ada ini karena udah di penghujung acara juga nih, kira-kira ada pesan-pesan juga untuk para pengusaha tanaman-tanaman yang mungkin secara market lebih di... mau nanya deh, Oh, silakan. Boleh. Oh iya. Saya Ali dari Brand Pangkal. Saya bertanya terkait informasi. Nah, benar dari rekan ini terkait program yang tadi dijelaskan, ya. Kita pun bisa dapat informasi program itu dari mana sih, gitu? Karena sejauh ini jujur saya mencari program-program tersebut gitu, tapi ya masih belum dapat gitu. Nah, kalau misalnya mau mencari informasi itu dari mana? Ya, kalau mau sekarang langsung buka itu IG-nya Kementerian Koperasi UKM, buka itu Kemen Kop UKM, itu ada lagi program soal pemberian PIRT, halal dan sebagainya ada di sana. Nah, dan memang kerjaan saya itu nongkrongin semua IG pemerintahan. Jadi IG saya itu kalau IG pemerintahan. Jadi saya tiap hari itu dapat suplai informasi. Mungkin bisa ditiru oleh teman-teman ini. Kalau kalian tahu program, follow aja. Itu setiap dinas di Provinsi Jawa ada programnya. Cuman memang seliwatan gitu ya, gimana ya? Tidak lama dibukanya itu, cepat. Misal sekarang lagi ada program buat pesantren dan produk. Ya, itu khusus untuk pesantren, dia punya produk apapun, difasilitasi, dikasih bantuan hibah dan sebagainya. Tapi cepat sekali tutupnya, 1 bulan tutup begitu. Jadi tidak sepanjang tahun masalahnya. Nah, hal seperti ini memang silakan atau mau follow IG saya di Yunandar Perwira, karena saya selalu memberikan informasi soal hal seperti itu di IG saya itu. Apapun saya sharing dengan teman-teman follower saya soal program-program pemerintah. Jadi isinya tuh saya tidak ada yang negatif, jadi tidak ada pernah mengomentari hal apa enggak. Justru isi IG saya itu adalah program-program dari pemerintah Jawa Barat, dari pemerintah pusat yang sebenarnya harapan saya bisa di-sharing dengan teman-teman muda begitu. Itu insya Allah akan bermanfaat. Saya kira demikian. Ya mungkin sosialisasi yang masih kurang ya Pak ya, Kurang. dari pemerintah khususnya di dinas-dinas terkait mengenai program-program itu mengaksesnya bagaimana. Kayak yang paling terbaru kan bantuan presiden ya, bantuan pelaku usaha mikro. Nah, cara untuk mengaksesnya gimana sih? Kan itu sebenarnya yang jadi pertanyaan teman-teman semua gitu Pak. Jadi kayak misalkan kita mau mendaftarkan nih, gitu kan, bantuan untuk pelaku usaha mikro. Ya harusnya sih ke dinasnya Pak, atau menghubungi dinas perdagangan, kalau sini dinas kooperatif dan perdagangan. Gitu kan, bisa menghubungi dinas terkait untuk menanyakan bagaimana gitu kan cara agar saya bisa mendapatkan bantuan program tersebut gitu kan. Tapi kalau misalkan memang mau lebih banyak informasinya, membangun networking, membangun jaringan itu kan, gabung sama himpunan pengusaha gitu kan. Dan saya pun dari Kadin Jabar sangat terbuka kalau misalkan dari teman-teman semua yang mau bergabung menjadi anggota Kadin Jabar. Bukan, kantor kita kan ada di Jalan Sukabumi juga, Menara Kadin Jabar. Ya kalau misalkan memang mau mendaftarkan, nanti bisa saya bantu. Kayak misalkan saya mau mendaftarkan haki nih, pendaftaran merek, gitu kan. Nah, teknisnya itu minta surat rekomendasi dari dinas kota, dinas perdagangan kota, dan nanti diserahkan ke Kadin Jabar. Nanti kita yang fasilitasi ke Kemenkumham, gitu kan. Gimana? Udah cukup? Ya ada lagi yang mau nanya nih sebelum ditutup acaranya nih? Gak ada ya? Oke, karena kita udah di penghujung acara, boleh tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Kira-kira ada pesan-pesan untuk seluruh pengusaha muda nih di tanaman-tanaman, termasuk di kopi dan lain sebagainya. Enggak, silakan. Sebenarnya saya justru berharap ada pesan buat saya begitu. Jika saya kasih pesan. Ya, saya mengajak tetap memang tadi betul kuncinya adalah kolaborasi, yang kedua adalah inovasi. Itu saja sebenarnya modal utama kita di era sekarang.
Karena dua hal ini akan bisa membuat kita tumbuh berkembang. Saya juga mendirikan satu perkumpulan namanya Gen Wirausaha Milenial, disingkat Gen W. Ada Gen X, Gen Y, Gen Z, maka saya bikin Gen W, Gen Wirausaha, begitu ya. Itu salah satunya juga memfasilitasi bagi tadi kekayaan intelektual. Sini ada Kang Fatir, beliau ini kepala gugus tugasnya untuk kekayaan intelektual, nanti beliau lawyer, profesional, nanti kalau perlu bantuan silahkan gabung dengan kami, follow IG-nya di Generasi Wirausaha. Demikian dari saya. Ya kalau dari saya sih harapan saya Pak, itu kan mungkin kebetulan ada Pak Dewan di sini bisa menyampaikan ke pemerintah provinsi juga Pak, itu kan bisa didorong juga, yuk libatkan wirausaha muda di Jawa Barat Pak untuk program-program yang memang sudah dicanangkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Jadi jangan pesertanya itu lagi Pak. Gitu kan. Yuk ajaklah himpunan-himpunan pengusaha, komunitas-komunitas usaha di Jawa Barat untuk gabung yuk sama-sama, gitu kan. Kalau misalkan ada pendampingan, ada mentoring, itu kan lebih bagus sebenarnya, gitu kan. Nah harapan saya seperti itu, ya mudah-mudahan prioritas dari pemerintah Pak, kita sama-sama usaha juga, sama-sama kita ikhtiarkan untuk UMKM naik kelas itu bakal terrealisasi, terlaksana. Itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi teman-teman. Ya. Karena kita ada banyak acara, jangan lupa juga untuk teman-teman di hari Sabtu dan hari Minggu ini adalah acara final dari Lokaria volume pertama, acara yang dimana kita narik beberapa brand-brand tanaman untuk dijual belikan di sini dan di live juga gitu. Di malam hari ini juga bakal ada dimeriahkan sama beberapa komunitas, dari Malam Puisi Bandung, dari Creative Vibes untuk mural dan lain sebagainya. Besok juga kita narik lokal musiknya dari Cimahi langsung dan pegiat seni dari Cimahi juga. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.